Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani arsadakumullah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan lanjutan Wajilatil Qulub bagian yang ke-13, indikator yang ke-15, yaitu al-fiqhu, yang memiliki arti diantaranya memahami atau berusaha faham, yang meliputi pertama, dalil, arti kata, pengertian al-fiqhu. Yang kedua, golongan umat Islam dipandang dari sisi ilmu. Yang ketiga, keutamaan memahami agama. Dalil, arti kata, pengertian al-fiqhu, serta golongan umat Islam dipandang dari sisi ilmu. Penjelasannya seperti berikut. Dalil, arti kata, dan pengertian tafaquh fiddin. Dalil, arti kata, fiqhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Arti kata al-fiqhu, faham, memahamkan, alim atau taat, mengajar, mengingatkan, pengertian. Pengertian tafaquh fiddin. Tafaquh fiddin adalah untuk pekerjaan, mengerti, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama Islam. Tafaquh fiddin untuk revitalisasi ilmu, mencakup, menuntut ilmu, membiasakan menulis, menjaga semangat menuntut ilmu, merenung, berbuat, dan berpikir dalam ilmu, menuntut ilmu sepanjang hayat. Dipandang dari sisi ilmu, ada 3 golongan umat Islam. Golongan pertama, golongan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Golongan kedua, golongan orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai seperti orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Golongan ketiga, golongan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berusaha mencarinya, maka mereka beramal tidak berdasarkan ilmu, seperti Nasoro dan semisalnya.
Ikhwani fiddin rahimahullah, demikian tadi dalil, arti kata, pengertian al-fiqhu dan golongan umat Islam dipandang dari sisi ilmu, yaitu faham dan berusaha memahami. Untuk golongan umat Islam dipandang dari sisi ilmu, yang pertama adalah golongan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, golongan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan yang ketiga, golongan umat Islam yang tidak berilmu dan tidak mau berusaha untuk mencarinya. Untuk selanjutnya, keutamaan memahami agama, penjelasannya berikut ini. Di antara keutamaan memahami agama, 1. Termasuk yang memiliki tanda-tanda orang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dibukakan ilmu yang ia belum ketahui. Man amila bima alima warrasahullahu ta'ala ilma malam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, maka Allah menganugerahinya ilmu yang ia belum ketahui. Hadis rawahu Darimi. 3. Diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. 4. Dimudahkan jalannya menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. 5. Ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. 6. Dicintai oleh Rasulullah SAW dan didoakannya. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu min. Warubba hamili fikhin laisa bifaqih. Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Menjadi orang yang paling utama. Inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 8. Dimohonkan ampunan kepada Allah oleh seisi langit dan seisi bumi. Innahu layastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hattal khitani fil bahr.
Sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu Wajilatul Qulub bagian yang ke-13, indikator yang ke-15, al-fiqhu, memahami dan berusaha memahami agama. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita dalam menuntut ilmu-ilmu agama dan hingga menjadi faham agama, serta pelaksanaannya tidak melenceng dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.